problem ini kan terjadi dan semakin parah ke sini, Prof. Sebenarnya ini mungkin di segmen terakhir ya, Prof. Karena nggak kerasa ini kita udah sejam lebih. Keren. Bisa sampai Dari tadi udah pagi. ngobrol aja. Bisa sampai pagi. Dan aku tuh masih ngerasa ini baru mulai. Ya bagus juga tuh dibuat maraton diskusi ekonomi. Dan aku tuh ngerasa I can do this all day. Oke, terus Coba nih, ini lebih kompleks lagi dan lebih multidimensional lagi soal keputusan negara, pertimbangan keputusan ekonomi negara dan kaitannya dengan hukum. Nah kayak gini, ada beberapa masalah yang familiar lah, kayak misalnya yang kena di Tom Lembong atau segala macam. Ketika dia bikin public policy, dia bikin kebijakan, dia dihukum dengan itu. Nah ada lagi keputusan investasi dianggap salah, dihukum, dipenjara karena itu. Nah kita bicara kayak gini, itu kan seharusnya ada kaedahnya masing-masing ya, Daya. Maksudnya apakah ini harus kalau dianggap kerugian negara misalnya, aku kemarin ngomong sesuatu yang agak keras, Prof. Kalau semua kasus-kasus korupsi yang lagi marak ini, yang korupsi yang akhirnya bikin orang berpikir ini benar korupsi nggak sih, adalah pengenaan pasal penyebab kerugian negara ini, maka aku bilang secara belak-belakan, Direktur PLN dan Pak Bahlil bisa nih dikenakan karena membuat banyak sekali ternak meninggal di Sumatera gara-gara efek pemadaman. Itu bukan cuma kerugian negara, warga, iya kan? Dan tentu kita nggak berpikir seperti itu kan, tapi dengan pendekatan yang sama, apakah itu tidak bisa dikenakan pasal kan seperti itu? Nah, seidealnya itu seperti apa sih, dah sebenarnya? Ya, yang Ferry ceritakan sebenarnya sudah menjelaskan sebagian apa yang harusnya ideal gitu ya. Misalnya kalau mau menegakkan hukum itu, kalau dia memang standar berbisnisnya begitu, nggak mungkin kerugian dari kegiatan bisnis itu dapat dihukum. Karena bisnis itu kan bicara kadang dia untung, kadang dia rugi. Kalau kebijakannya itu sudah memenuhi elemen-elemen penentuan kebijakan, dan itu bukan abuse of power misalnya, atau ada fraud di dalamnya, ya nggak bisa. Nah, kelemahan kita dalam penegakan hukum kita, saya yakin aparat penegak hukum kita bukan tidak bisa membedakan mana yang fraud, mana yang kegiatan bisnis biasa. Tapi ada upaya kemudian untuk kepentingan-kepentingan tertentu memanfaatkan hukum.